dulu waktu beliau Romo Semono Sastro Hadijoyo masih hidup, yang fotonya di atas saya itu namanya Semono Sastro Hadijoyo. Mayoritas orang awam memanggilnya Romo Semono. Nama lengkapnya Semono Sastro Hadijoyo atau Romo Semono Sastro Hadijoyo. Nah, sewaktu beliau masih hidup, di zaman setelah G30 SPKI itu kan banyak orang-orang yang tidak tahu menau difitnah sebagai pelaku PKI. Nah, pada zaman itu satu-satunya orang yang dianggap dukun atau paranormal yang memiliki kebijaksanaan itu cuma beliau. Di zaman itu satu-satunya dukun atau satu-satunya paranormal yang memiliki kebijaksanaan itu hanya beliau. Jadi beliau dulu itu pernah dianggap dukun, pernah dianggap paranormal. Dukun itu kan istilah kampung. Kalau istilah kotanya kan paranormal. Nah, itu beliau pernah dianggap seperti itu oleh orang awam. Jadi kalau suatu ketika ada yang menganggap kita dukun, ada yang menganggap kita paranormal, jangan marah ya. Soalnya Romo Semono Sastro Hadijoyo saja pernah dianggap seperti itu zaman dulu. Nah, orang-orang yang difitnah, jadi dulu tuh tidak suka sama orang itu gampang banget. Satu misal, saya tidak suka sama Mas ini, saya tinggal lapor aja ke aparat PKI itu. Tanpa basa-basi, tanpa kompromi, langsung diciduk untuk dibantai. Itu zaman dulu seperti itu. Jadi sebagian besar pembantaian itu sesungguhnya bukan anggota dari partai PKI. Ada banyak orang-orang yang tidak tahu menau itu menjadi korban pembantaian itu. Ya itu tadi karena difitnah sama orang-orang yang tidak menyukai itu tadi. Lah orang-orang yang difitnah ini bisa saya katakan 99% itu lari minta perlindungan kepada Romo Semono Sastro Hadijoyo. Karena bagi orang awam, menurut orang awam pada saat itu, satu-satunya dukun atau satu-satunya paranormal yang memiliki kebijaksanaan itu adalah Romo Semono Sastro Hadijoyo. Tujuannya menemui bukan apa-apa, hanya mencari keselamatan, minta perlindungan supaya tidak diciduk sama aparat dan dibantai. Intinya seperti itu. Lah, setiap orang-orang yang datang mencari atau meminta perlindungan kepada Romo Semono Sastro Hadijoyo itu bisa dipastikan kata-katanya selalu sama. Yaitu saya difitnah, terus saya jadi buronan, dan saya takut. Dan saya datang ke sini minta dilindungi Romo. Karena saya merasa bukan anggota dari partai PKI. Nah itu kata-katanya 99% itu sama semua seperti itu kata-katanya. Dan setiap kali menanggapi perkataan itu, Romo Semono Sastro Hadijoyo itu selalu berkata, ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo
kunci, mesti selamat. Jawabannya selalu seperti itu. Jadi ketika ada yang datang lagi, Romo, saya difitnah, saya dituduh PKI, saya mau dibunuh, saya mohon pertolongan Romo, saya minta perlindungan. Selalu seperti itu. Dan jawaban Romo juga selalu sama. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, mesti selamat. Lah, setelah beberapa minggu kemudian, orang-orang yang datang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini kan selalu mendengarkan kata-kata yang sama dari Romo Semono Satro Hadijoyo nih. Nah, setelah berkumpul banyak, setelah beberapa minggu dan berkumpul jumlahnya banyak, baru ada yang bertanya, baru ada yang berani bertanya kepada Romo Semono Satro Hadijoyo. Ketika itu kedatangan orang lagi, tapi dalam jumlah banyak, dan satu yang menjadi juru bicaranya. Pada intinya sama, kedatangannya karena difitnah, karena mau dibantai dan minta pertolongan serta minta perlindungan kepada Romo Semono Satro Hadijoyo. Dan beliau menjawab tetap sama. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, mesti selamat. Jawabannya seperti itu. Nah, setelah itu orang-orang yang datang lebih dulu itu, yang mungkin sudah bosen ya dengar kata-kata kok itu terus kata-katanya. Nah, akhirnya ada yang memberanikan diri bertanya. Kunci niku napa Gusti ingkang Maha Suci? Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci dan seterusnya. Romo Semono Satro Hadijoyo menjawab, kuwi unine kunci. Itu bunyinya kunci. Romo jawab seperti itu. Sejatine kunci kuwi ora ana apa-apa. Apa-apa ora ana. Mula aja uwas sumelang. Sebenar-benarnya kunci itu ndak ada apa-apa. Apa-apa itu ndak ada. Maka janganlah kamu takut. Nah, dari jawaban Romo Semono Satro Hadijoyo kepada banyak orang ini, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud kunci itu tadi bukan Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dan seterusnya, bukan itu. Kalau itu bunyinya kunci. Nah, kalau kunci yang sebenar-benarnya kunci adalah kumpul nunggal suci. Sebab karena itu Romo Semono Satro Hadijoyo berkata sejatine kunci kuwi ora ana apa-apa. Apa-apa kuwi ora ana. Karena apa? Karena sejatinya kunci itu tadi kumpul nunggal suci maksudnya. Nah, di dalam suci itu apa-apa tidak ada. Nggak ada apa-apa. Jadi apa yang ditakuti? Yang dikhawatirkan apa kalau nggak ada apa-apa? Nah, maksudnya Romo Semono Satro Hadijoyo itu seperti itu. Nah, suatu ketika panjenengan berhasil mencapai puncaknya Gembleng, lah panjenengan akan sampai di ranah yang dimaksud oleh Romo Semono Satro Hadijoyo itu tadi. Bahwasanya tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Itu loh kunci, itu loh suci maksudnya. Kemudian korban fitnah ini tadi, para korban fitnah ini tadi mendalami tentang kesejatian kunci. Jadi bukan hanya sebatas bacaan.
Karena banyaknya para korban fitnah yang diselamatkan oleh Romo Semono Sastro Hadijoyo, semakin terkenal nama beliau. Nama beliau semakin terkenal, semakin mendunia. Bahwasanya di Pulau Jawa ada dukun sakti, ada paranormal sakti, mampu menyelamatkan ratusan orang yang jadi buronan pemerintah sekalipun. Sehingganya semakin banyak tamunya. Nah, tamu-tamu berikutnya ini tamu-tamu yang beraneka ragam kepentingannya, keperluannya, dan kemauannya. Silih berganti para tamu itu datang. Dan tujuannya berbeda-beda. Namun yang paling menonjol pada saat itu, yang dimintai solusi adalah tentang kegagalan-kegagalan. Ada yang mengalami bisnis tapi bisnisnya itu bangkrut, ada yang mengalami dagangannya itu kurang payu dan lain sebagainya. Intinya kegagalan. Nah, setiap kali ada orang yang datang minta berhasil agar tidak mengalami kegagalan, Romo Semono Sastro Hadijoyo selalu menjawab sama seperti yang tadi itu. Sama. Maksudnya itu jawabannya tetap sama. Nah, jawaban yang kedua ini, Romo selalu berkata, samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Mesti ora bakal luput. Ini jawaban Romo. Datang lagi Romo, saya suka dengan lokasi tanah karena tanah itu cocok untuk dibangun hotel dan lain sebagainya. Tapi saya mau beli tanah itu tidak bisa. Dikarenakan tuan tanahnya tidak menjual dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Salah satu contohnya. Dan Romo selalu menjawab sama. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Mesti ora bakal luput. Maksudnya seluruh gerak dan gerik itu dalam keadaan satu. Pasti tidak akan meleset dari sasaran. Maksudnya Romo Semono Sastro Hadijoyo itu seperti itu. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Mesti ora luput. Maksud daripada samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil adalah segala gerak-gerik selalu satu atau selalu menyatu. Mijil arti maksudnya adalah miji. Miji arti maksudnya adalah menyatu. Kalau setiap gerak dan gerik selalu menyatu dengan suci maksudnya, sudah pasti tidak akan meleset, selalu tepat pada sasaran. Artinya tidak akan mengalami kegagalan-kegagalan. Sehingganya pada akhirnya setiap orang yang datang menemui Romo Semono Sastro Hadijoyo dengan tujuan minta solusi agar supaya tidak mengalami kegagalan-kegagalan, mereka akhirnya mendalami hakikat mijil atau hakikat manunggal atau hakikat menyatu. Nama Romo Semono Sastro Hadijoyo selanjutnya menjadi lebih semakin terkenal lagi. Bahkan diklaim
tidak ada dukun atau tidak ada paranormal yang lebih hebat dari Rama Semana Sastra Hadijoyo. Semakin bertambahlah para tamu yang datang ke rumah Rama Semana Sastra Hadijoyo. Ada yang minta penglarisan, ada yang minta usahanya lancar, ada yang minta pengobatan, ada yang minta ilmu dan lain sebagainya. Dan semenjak itu, setiap orang-orang yang datang dengan permasalahannya masing-masing, Romo juga tetap berkata sama atau memberikan jawaban yang sama. Jawaban dari Romo, kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Datang lagi dengan tujuan seperti ini, Romo Semana selalu berkata sama. Kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Maksudnya, kunci bisa untuk apa saja. Yang penting tidak digunakan untuk melakukan yang tidak tepat. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya asalkan tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak tepat, kumpul nunggal suci. Dalam keadaan suci maksudnya, ini bisa apa saja. Asalkan tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat, di dalam suci atau dengan keadaan suci, kita bisa apa saja. Sebab karena itu, walaupun jumlah putra itu teramat sangat banyak, namun berbeda-beda ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuannya. Karena mayoritas, hampir seluruh putra kedatangannya menemui Rama Semana Sastra Hadijoyo itu dikarenakan bermasalah. Bukan dikarenakan hendak ingin mengenal jati diri. Bukan dikarenakan ingin mengenal Tuhan. Yang simpelnya bukan dikarenakan sedang laku spiritual, melainkan dikarenakan sedang bermasalah dan mencari obat untuk masalah-masalahnya tersebut. Jadi jangan heran kalau suatu ketika panjenengan bertemu dengan putra yang berbicara tentang ilmu, melakukan keilmuan, yang berbicara tentang perdukunan dan melakukan perdukunan dan lain sebagainya. Dikarenakan pertama kali mereka mengenal wahyu panca gaib dengan membawa misi dan visi. Dan Romo Semana Sastra Hadijoyo melayani seluruh misi dan visi tersebut. Dan pelayanannya sesuai dengan visi dan misi mereka masing-masing. Kemudian
setelah dianggap cukup, ketika nama Rama Semana Sastra Hadijaya mendunia, berarti Wahyu Pancagaib juga sudah mendunia kan? Karena apa? Karena walaupun berbeda-beda visi dan misinya, selalu diberi Wahyu Pancagaib. Namun tidak seutuhnya. Ada yang diberi kunci, ada yang diberi mijil, ada yang diberi singkir, dan lain sebagainya. Tidak utuh. Namun sudah mendunia. Wahyu Pancagaib artinya sudah mendunia. Sebagaimana nama Rama Semana Sastra Hadijaya yang mendunia. Setelah Wahyu Pancagaib mendunia, artinya sudah dikenal oleh banyak orang, maka dianggap itu sudah lebih dari cukup. Nah, semenjak itu, setiap kali ada putra yang datang menemui Rama Semana Sastra Hadijaya, itu dipending. Karena statusnya sudah putra loh ya. Kalau awal-awal tadi kan masih orang ya, belum putra. Nah, setelah dianggap cukup, maka tamu-tamu berikutnya itu sudah putra. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud putra itu tadi sudah tersentuh oleh Wahyu Pancagaib. Nah, setiap yang datang ini dipending terlebih dahulu. Semisal contoh, datang satu orang, nah dipending, disuruh istirahat dulu. Misal lagi datang 2 atau 3 orang, dipending, disuruh istirahat dulu. Tidak diajak bicara katakanlah. Nah, setelah dalam jumlah besar, baru dipanggil semuanya. Manggilnya itu tidak satu-satu. Dipanggil semuanya. Satu misal sudah berjumlah 10 orang atau 20 orang, 30 orang atau lebih. Nah, itu dipanggil secara bersamaan. Caranya Rama memanggil seperti ini. Heh, putraningsun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna wastanipun. Wulang reh sejati dadiya uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira. Jadi wejangan Rama Semana Sastra Hadijaya berikutnya setelah beliau mendunia itu selalu sama seperti itu. Lah nanti setelah pendalaman, nah mereka-mereka ini kan pulang. Setelah pendalaman mereka-mereka ini pulang. Datang lagi, dipending lagi, datang lagi, dipending. Nanti dalam jumlah besar baru dipanggil secara bersamaan dan caranya memanggil selalu sama seperti itu. Dan di setiap selesai memanggil, beliau selalu berkata, wis ora ana bedane antara putra lan Rama. Putra lan Rama, Rama lan putra sejatine wis nunggal dadi siji. Mula jeneng sira aja uwas sumelang. Aja cawe-cawe. Rama kang bakal ngrampungi. Itu di akhir katanya. Jadi setelah dipanggil itu enggak dikasih wejangan-wejangan, dikasih ilmu atau dikasih apa itu enggak. Cara beliau memanggil, heh putraningsun, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna wastanipun. Wulang reh sejati dadiya uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraningsun. Wiwit saiki
wis ora ana bedane antarane putra lan rama. Rama lan putra, putra lan rama sejatine tunggal. Sijining siji. Mula aja uwas sumelang. Jeneng sira aja cawe-cawe. Rama kang bakal ngrampungi. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sejak zaman itu wujud seorang putra itu adalah kitab suci. Sudah bukan manusia lagi. Wujud seorang putra sejak pada zaman itu adalah sebagai kitab suci. Kata-katanya, bahasanya adalah wulangreh sejati. Sedangkan tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksana. Nah di sini Rama Semana Sastra Hadijaya berkata, jangan takut, jangan ikut campur. Apapun itu, Rama yang akan melakukan. Kenapa? Rama melarang untuk takut. Kenapa? Rama melarang untuk ikut campur. Dikarenakan siapapun dia, tanpa terkecuali loh ini ya, apalagi dia seorang putra. Siapapun dia, jika wujudnya adalah kitab, kata-katanya adalah wulangreh sejati, tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksana, berarti itulah gambaran wujud kenyataan Maha Suci Tuhan. Artinya tidak ada satupun yang mustahil baginya. Apapun mengerti, apapun memahami, apapun mengetahui, apapun bisa dia lakukan. Heh putraning sun sami, para satriya lan wanita mreneo sun jarwani. Maksudnya, wahai anak-anakku, laki-laki maupun perempuan, datanglah kemari, aku beritahu. Mangertiya jeneng sira, wis sun sabda dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun. Ketahuilah, dirimu sudah aku sabda sebagai kitab suci sejati, ada makna namanya atau sebutannya. Wulangreh sejati dadiya uninira. Wulangreh sejati jadilah perkataanmu. Berbudi bawa laksana kadya lakunira. Berbudi bawa laksana itu adalah tingkah lakumu. Jadikanlah sebagai tingkah lakumu. Pertanda bahwa engkau adalah putarannya rasaku. Atau ruhku. Atau firmanku. Atau kalamku. Maksudnya seperti itu. Lah, tugas seluruh putra adalah menggenapi firman ini. Menggenapi kalam ini. Karena jika tidak, kita masih belum punya tiket sebagai putra. Lah, sabda ini lebih dikenal dengan sebutan kekudangane Rama. Kekudangan itu harapan, maksudnya itu harapannya. Kekudangan itu harapan. Untuk panjenengan yang sudah punya anak, pasti punya harapan kan pada anak panjenengan.
Walaupun tidak semua anak yang jenengan harap, pasti ada salah satu anak-anak panjenengan yang panjenengan harap seperti yang panjenengan inginkan. Dan bisa dipastikan bahwa anak yang panjenengan harap itu tadi pasti mendapat perlakuan lebih dari panjenengan. Kira-kira begitu enggak? Lah, dikarenakan si anak itu tadi sesuai harapan panjenengan, pasti apapun yang diinginkan oleh anak tersebut dituruti. Kira-kira begitu enggak? Nah, itulah keinginan Rama terhadap seluruh putronya, yaitu sesuai dengan harapannya. Nah, siapapun dia tanpa terkecuali, apalagi dia adalah seorang putra. Nah, kalau sesuai dengan harapan Rama, wow, pasti akan mendapat perlakuan khusus dari Rama. Tidak berhenti di situ. Karena sesuai dengan harapan Rama, maka itulah pewarisnya Rama, itulah wakilnya Rama, itulah fotokopinya Rama. Yang lebih dikenal dengan istilah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Lah sekarang pertanyaannya, apa itu kitab suci sejati ada makna? Kan pertanyaannya sekarang seperti itu. Apakah itu kitab suci sejati ada makna? Kalau yang lain-lainnya itu hanya Rama yang tahu. Ya. Arti maksud dari keseluruhannya itu hanya Rama sendiri yang tahu. Namun kita bisa mengambil bahan dari kitab. Kita bisa mengambil bahan dari kata-kata kitab. Menurut ilmu pengetahuan panjenengan, ada enggak kitab yang mengajarkan untuk berbuat jahat, buruk itu ada enggak? Ada enggak kitab yang mengajarkan untuk berbuat sesat, berbuat rusak, itu ada enggak? Yang namanya kitab pasti berisi firman-firman Tuhan yang memotivasi, yang menginspirasi, yang mengingatkan, dan mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan-kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kira-kira isi kitab itu kan seperti itu. Nah, kalau panjenengan mantuk-mantuk sudah mengerti, berarti wujud panjenengan itu harus seperti itu. Wujud panjenengan harus menginspirasi orang lain. Wujud panjenengan harus menjadi teladan bagi orang lain. Wujud panjenengan harus menjadi contoh bagi orang lain. Bahkan wujud panjenengan harus menjadi petunjuk jalan bagi orang lain. Bukankah seperti itu yang namanya kitab? Wulangreh sejati. Pertanyaannya, apa itu wulangreh sejati? Yang menjadi kata-katanya seorang putra, yang menjadi ucapannya seorang putra, yang menjadi suaranya seorang putra. Wulangreh sejati. Wulangreh itu maksudnya kalau dalam bahasa spiritual disebut wejangan. Kalau saya istilahkan wejangan, panjenengan paham enggak? Ya, paham nggih kalau saya istilahkan wejangan. Soalnya selain kata wejangan itu enggak sama dengan maksud daripada wulangreh ini tadi. Kalau bahasa Jawanya disebut pitutur. Dikatakan nasihat enggak masuk. Dikatakan nasihat tidak masuk. Pitutur atau wejangan.
sejati artinya sebenarnya, yang sebenarnya. Berarti wulangreh sejati, arti maksudnya adalah pitutur-pitutur atau wejangan-wejangan yang sebenar-benarnya wejangan atau pitutur. Lah, suara kita, kata-kata kita, bahasa kita itu disabda jadi seperti itu. Jadi wulangreh sejati ini tadi. Nah, karena putra diberi tugas untuk menggenapi firman ini tadi atau sabda ini tadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbicara, bersuara, berkata-kata yang memotivasi orang lain, yang menginspirasi orang lain, yang membahagiakan orang lain. Itu suka tidak suka, mau tidak mau. Karena kita didesain untuk itu. Berbudi bawa laksono. Berbudi itu tingkah laku. Budi itu tingkah laku ya. Kaitannya dengan sifat dan sikap. Bawa laksono itu maksudnya luhur. Bawa laksono artinya luhur. Tidak diragukan. Lah, tingkah laku kita, tingkah laku, sifat dan sikap kita itu disabda, dijadikan firman. Berbudi bawa laksono. Jadi mau ndak mau, suka ndak suka, setingkah-tingkahnya kita, selaku-lakunya kita, segerak-geraknya kita, segerik-geriknya kita harus jadi teladan, harus jadi contoh orang lain. Kalau tidak, Romo berkata, Pratondo jeneng siro putra ningsun. Artinya jika tidak seperti itu, berarti bukan Ruh Maha Suci Tuhan. Bukan gambaran kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Bukan Rasul Tuhan, bukan utusan Tuhan. Namun jika wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, kata-katanya, bahasanya, suaranya, kalimatnya sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup, tingkah laku, sifat sikapnya sebagai berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, sungguh kita akan diistimewakan. Ora usah cawe-cawe, ojo cawe-cawe, ndak perlu ikut campur. Aku yang akan melakukan. Ndak perlu takut, ndak perlu ikut campur. Duduk manis saja, karena aku yang akan melakukan. Ojo wasumelang, ojo cawe-cawe. Romo kang bakal tumindak. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ikut campur. Duduk manis saja, karena aku yang akan melakukan. Nah, kalau Romo itu sendiri yang melakukan, ada nggak yang mustahil bagi Romo? Bagi Maha Suci Tuhan ada nggak yang mustahil? Ketika kita sesuai dengan kekudangannya Romo,
walaupun tangan kanan kita secara kasat mata benar-benar melemparkan batu, jangan panjenengan kira itu panjenengan yang melempar. Sesungguhnya Romo yang melempar. Dalam bahasa spiritualnya, ketika tanganmu melemparkan sebuah batu, sesungguhnya bukan tanganmu itu yang melempar, melainkan aku. Itu kalau wujud kita sebagai kitab suci sejati ada makna. Itu kalau kata-kata kita sebagai wulangreh sejati. Itu kalau tingkah laku kita berbudi bawa laksono. Semuanya yang melakukan dia sendiri. Nah, kalau semuanya yang melakukan dia sendiri, ya nggak ada istilah sulit. Nggak ada istilah gagal. Nggak ada istilah mustahil, itu nggak ada. Lawang dia sendiri yang melakukan. Lah, mijilake Rama. Jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Ini hanya bisa ditempuh dengan cara menjadi kekudangane Rama. Kesempurnaan abadi atau sampurnaning patilan urip itu hanya bisa ditempuh dengan wujud kita yang sebagai kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita yang sebagai wulangreh sejati. Dan tingkah laku kita yang sebagai berbudi bawa laksono. Untuk itu loh, Putra diadakan. Untuk itu loh, Maha Suci Tuhan mengambil ruhnya sendiri. Untuk hal itu. Maka berhati-hatilah dengan wujud kita. Berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Berhati-hatilah dengan tingkah laku kita. Karena wujud kita adalah firman-Nya. Kata-kata kita adalah kalamnya. Tingkah laku kita adalah ruhnya. Berarti kita sebagai putra harus hafal kata-kata ayat, kata-kata firman, kata-kata sabda. Enggak seperti itu. Memotivasi orang lain, memberikan inspirasi kepada orang lain. Itu kan tidak harus dengan kata-kata firman yang tersurat di dalam Alkitab. Tapi saya rasa karena penyampaian saya tadi sederhana, panjenengan bisa paham kan ya? Maksud saya bisa paham kan? Sehingganya dari sini kita bisa menyimpulkan diri bahwa sesungguhnya
Kitab yang nyata itu adalah diri kita sendiri. Tinggal kitanya mau tidak menjadi kitab tersebut. Firman yang nyata, firman yang hidup adalah diri kita sendiri. Wulang re sejati, apapun jenisnya, adalah diri kita sendiri. Kalau kita mengingkari ini, berarti kita bukan utusan, bukan Rasul Maha Suci Tuhan. Bukan gambaran kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Nah, dikarenakan bukan, maka masalah-masalahlah yang selalu kita dapatkan. Padahal Maha Suci Tuhan menjadikan kita bukan untuk bermasalah, melainkan untuk menjadi bendaharanya, perwakilannya. Ruhnya, firmannya, kalamnya. Dengan ini, apa yang dialami oleh Maha Suci Tuhan, maka itulah yang kita akan alami. Apapun sikonnya Maha Suci Tuhan, maka itulah sikon kita. Nah, sesungguhnya apa yang kita maui, apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki, sebenarnya kan itu. Tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami sakit, tidak mengalami masalah, hidup bahagia, tenang, damai, kaya raya, sehat, mau apa saja bisa, ingin apa saja keturutan, kan itu yang kita mau. Dan itu semua kan sikonnya Tuhan. Semua itu kan keadaannya Maha Suci Tuhan. Apa yang kita inginkan itu adalah Maha Suci Tuhan sesungguhnya. Apa yang kita kehendaki sesungguhnya adalah Maha Suci Tuhan. Apa yang kita maui sesungguhnya adalah Maha Suci Tuhan. Kaya raya itu adalah keadaan Maha Suci Tuhan. Tidak bermasalah itu adalah keadaan Maha Suci Tuhan. Tidak mengalami kegagalan itu adalah keadaan Maha Suci Tuhan. Bahagia, tenang, itu adalah keadaan Maha Suci Tuhan. Artinya sesungguhnya kita itu menginginkan Maha Suci Tuhan, membutuhkan Maha Suci Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada jalan lain selain menjadi harapan Maha Suci Tuhan. Lah, harapannya Maha Suci Tuhan apa? Heh, putra ningsun sami.
para satriya lan wanita mrene sun jarwani. Mangartiya jeneng sira wisun sabda dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun. Wulang reh sejati dadiya uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraningsun. Pertanda kalau kamu itu utusanku, bagian dari diriku, gambaranku. Itu harapannya. Jadi kalau kita menginginkan semua yang wah-wah itu tadi, ya kita harus menyesuaikan diri sesuai harapan Maha Suci Tuhan. Seperti yang saya ilustrasikan antara bapak dan anak tadi. Nah, kalau kita mempunyai anak tidak sesuai dengan yang saya harapkan, yang ada juga nek. Kira-kira gitu enggak? Yang ada juga enek. Tapi kalau kita mempunyai anak sesuai dengan harapan saya, mungkin jika anak itu meminta nyawa saya akan berikan. Karena apa? Karena saya sudah punya pengganti, yaitu anak yang menjadi harapan saya. Itu ilustrasinya. Pasti anak yang kita harap itu tadi kita manja, kita perlakukan lebih dibanding anak-anak lainnya. Dan ketika dia benar-benar sesuai dengan harapan saya, oh, keren habis. Namun, jika dia tidak sesuai dengan harapan saya merasa gagal jadi bapaknya. Kecewa, sakit hati, dan bla bla. Itu ilustrasinya. Namun sayang, Maha Suci Tuhan bukan bapak. Sedangkan putra bukan anak. Tapi bisa saya ilustrasikan kurang lebihnya seperti itu. Dan itulah sebenar-benarnya putra. Sebenar-benarnya putra adalah kekudangane Rama. Sebenar-benarnya putra, maksudnya sebenar-benarnya putra adalah sesuai dengan harapan Rama. Jika tidak sesuai dengan kekudangane Rama, jika tidak sesuai dengan harapan Rama, berarti bukan putra. Karena tidak ada tandanya. Tandanya putra, wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya atau ucapannya adalah wulang reh sejati. Tingkah lakunya berbudi bawa laksana. Itu tandanya putra. Nah, kalau tidak ada ketiga itu berarti bukan putra. Nah, sesungguhnya hal inilah yang sering saya istilahkan sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. 3 kekudangane Rama inilah Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Ini termasuk di dalam bacaan kunci. Di dalam bacaan kunci ada ayat yang berbunyi sirolah, datolah, sipatolah. Itulah kekudangane Rama. Di dalam bacaan Paweling 3 ayat menyebutkan tentang 3 kekudangane Rama ini tadi. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Itulah 3 kekudangane Rama. Bisa menggenapi firman itu, maka kita akan mendapatkan siji sekti, loro dadi, telu pandita. Siji wahyu, loro grat trahina, telu rejeki selama kita di dunia. Bukankah 6 hal ini sesungguhnya yang kita butuhkan di dunia itu? Namun harus menggenapi
kekudangane Rama terlebih dahulu. Harus siji-siji, loro-loro, telu telonono, nembe bakal mendapatkan sekti dadi pandita, wahyu gratrahina lan rejeki. Maksud nggih. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini nggih. Kita sambung kali lain dengan tema dan masakan yang berbeda. Namun intinya masih tetap sama, yaitu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Karena kita sedang mengkaji Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku dan sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Maka kita tidak bisa bergeser dari Wahyu Pancagaib. Bergeser dari situ pingsan, pergi dari situ mati. Lawang Wahyu Pancagaib jiwanya kita. Nah, kalau jiwa kita bergeser kan pingsan. Kalau jiwa kita pergi mati. Oke, terima kasih dan tercerahkan kita semua. Mana ini Citra?